Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Dahsyat ya. Haleluya, pagi hari ini kita bersama-sama akan menangkap, bersama-sama kita akan belajar berkaitan pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya belumkah Anda mengetahuinya? Wow. Ya, ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Belumkah Anda mengetahuinya? Pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita ini berupa sebuah pertanyaan. Ya, yang pasti Tuhan mau kita sama-sama menangkapnya, katakan amin Bapak Ibu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu, sebetulnya apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita berkaitan pesannya dalam minggu ini. Karena kalau kita melihat, Tuhan memberikan pesan ini berupa sebuah pertanyaan. Ya. Belumkah Anda mengetahuinya? Ya. Dari pertanyaan ini ada sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Ya. Bukan sesuatu yang biasa-biasa yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sedang berlangsung bahwa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Kita perlu betul-betul menyadari tentang pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita dalam minggu ini ya. Saya langsung kepada inti pesan Tuhan saja Bapak Ibu ya. Apa sih yang Tuhan ingatkan? Tidak semua saya bacakan Bapak Ibu ya. Apa sih yang Tuhan ingatkan di dalam inti pesannya? Dikatakan seperti ini. Sama seperti Tuhan pada masa lalu melakukan hal yang baru bagi Israel. Dikatakan demikian pula saat ini kepada kita, katakan amin. Wow. Kepada kita, itu ditegaskan Bapak Ibu. Entah apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin menurut akal pikiran kita, kayaknya tidak mungkin terjadi deh. Ya, karena melihat keadaan kita saat-saat ini mungkin. Ya. Mungkin ada keraguan-raguan yang muncul dalam pikiran kita. Gak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan katakan begini, bahwa sesuatu buat manusia gak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mudah. Dan Ia sedang lakukan itu, dan Ia tanyakan kepada setiap kita, sudah tahu belum yang sedang Ia lakukan itu? Ya, mari kita renungkan masing-masing ini Bapak Ibu. Sudahkah kita tahu bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan buat setiap kita? Kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang baru, katakan sesuatu yang baru. Wow. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat Bapak Ibu, dasar firman Tuhannya di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43, nanti kita akan lihat ayat 18 sampai 21 Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Kemasyuranku. Ayat penekanan kita, ayat 19. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, latar belakang dari perikop ini Pak Ishak sudah sampaikan kepada setiap kita pada hari Minggu ya. Bahwa posisi bangsa Israel pada masa itu ada di pembuangan Bapak Ibu, di Babel ya. Mereka hidup dalam tekanan Bapak Ibu ya, hidup dalam ya penderitaan ya. Keadaan yang mereka alami pada saat itu begitu sulit ya, begitu tidak mudah. Ya, namun di tengah-tengah kesulitan itu, pesan itu datang kepada
bangsa Israel melalui Nabi Yesaya Bapak Ibu. Ya. Bahwa suatu saat nanti Tuhan akan Tuhan akan bebaskan mereka, Tuhan akan menebus mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka dari hal-hal yang mereka alami tersebut. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, nanti latar belakangnya lebih lengkap yang Pak Ishak sampaikan ya. Ada 2 bagian yang disampaikan oleh Pak Ishak, secara cepat saya bacakan. Yang pertama gini Bapak Ibu. Fokuskan pandangan kita bukan ke arah yang salah. Ya. Fokuskan pandangan kita bukan ke arah yang salah. Yang kedua, fokuskan pandangan kita kepada apa yang Tuhan sedang lakukan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal ya. Kita akan lihat sama-sama, apalagi yang sama-sama kita mau tangkap. 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama gini. Mari buka mata kita dan lihat masa depan yang sedang Tuhan nyatakan. Ya, saya ulangi. Mari buka mata kita dan lihat masa depan yang sedang Tuhan nyatakan atau rancangkan bagi hidup setiap kita. Karena dikatakan bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan atau nyatakan itu sesuatu yang baru dan luar biasa. Ya. Mari kita lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Dasarnya Yesaya 43 ayat 10 dan 18. Ayat 10 dan 18 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa yang kita tangkap berdasarkan ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di ayat 18 ada kata nasihat atau dorongan. Agar tidak mengingat-ingat tentang hal-hal yang di masa lalu dalam kehidupan bangsa Israel. Termasuk dalam kehidupan setiap kita. Alkitab katakan harus dilupakan, harus meninggalkan semuanya itu. Ya, karena memang apa Bapak Ibu? Karena memang tidak penting lagi gitu. Katakan tidak penting lagi Bapak Ibu. Tuhan tidak mau hal-hal yang di masa lalu itu membayangi kehidupan setiap kita atau setiap umat-umat Israel pada saat itu. Ya. Ya karena itu berdampak bagi kehidupan mereka untuk melihat sesuatu apa yang Tuhan sedang kerjakan di depan mata mereka. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu itu membuat akan sulit melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan sedang buat sesuatu yang baru itu. Gak bisa. Kalau selalu melihat ke belakang tidak bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan. Pak Ishak juga sudah jabarkan kemarin ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk bisa melihat yang Tuhan sedang kerjakan di depan, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ada 3 bagian. Ada 3 bagian Bapak Ibu ya, A, B, dan C. Yang pertama sadar akan posisi kita. Di ayat 10 dijelaskan bagian A, dikatakan bahwa gini. Bahwa kita ini hamba Tuhan yang dipilih. Katakan hamba Tuhan yang dipilih. Itu jelas Bapak Ibu. Hambaku yang telah kupilih. Apa maksudnya nih? Ini penting Bapak Ibu. Tentang posisi ini penting. Karena gini, ketidaksadaran akan posisi ini akan berdampak bagi kehidupan kita. Orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang Tuhan sedang nyatakan atau rancangkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan tegas mengatakan, belumkah Anda mengetahuinya? Seharusnya gini, seharusnya kamu tuh sudah tahu. Tuhan tuh lagi ngomong gitu. Karena apa? Karena kamu ini hambaku. Seharusnya kamu sudah tahu. Ya, kalau kamu hambaku yang telah kupilih, harusnya kamu sudah tahu apa yang sedang saya lakukan. Lantas mengapa umat-umat Tuhan tidak mengetahuinya? Karena itu bayangan masa lalu. Bayangan masa lalu yang terus dibawa-bawa. Bayangan masa lalu yang terus menempel di dalam kehidupan orang-orang Israel. Termasuk juga di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Alkitab katakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih. Pertanyaannya gini, untuk apa kita dipilih? Kita perhatikan di ayat 10 bagian A. Dikatakan kamu inilah saksi-saksiku. Apa yang harus disaksikan? Ada banyak hal yang harus disaksikan. Tentang apa? Tentang penebusan.
Nah itu tuh, tentang penyelamatan, tentang keselamatan, tentang hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Bangsa Israel, umat-umat Israel, orang-orang percaya harus menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Ada hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu. Ya. Bangsa-bangsa harus tahu ada berita tentang penebusan yang Tuhan mau kerjakan. Artinya Tuhan sedang tidak diam. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat. Tapi dari pihak umat-umat Tuhan tidak sadar tentang posisi ini, bahwa mereka itu hamba yang sudah dipilih. Hamba Tuhan, milik kepunyaan Tuhan itu sendiri. Ketidaksadaran posisi itu membuat ini, apa yang Tuhan kerjakan yang di depan itu nggak bisa kelihatan gitu. Bersama-sama katakan, kita hamba Tuhan Bapak Ibu. Seharusnya kita sudah tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, katakan amin. Jangan sampai kita hamba Tuhan, pilihan Tuhan, kita nggak tahu Tuhan sedang lakukan apa nih. Yang kedua, bagian B. Yang kedua apalagi yang kita perhatikan, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, masih di ayat 10. Ya, di ayat 10 berkata gini, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ini sebuah penghalang Bapak Ibu. Ketidakpercayaan ini adalah sebuah penghalang untuk melihat hal-hal apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Mereka nggak bisa melihat. Penghalangnya adalah ketidakpercayaan. Makanya dikatakan supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Sudah nyata. Sudah ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi ini pesan ini datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Jadi kuncinya untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mempercayainya. Pak Ishak sampaikan tentang iman. Harus ada iman di dalam kehidupan setiap kita. Bagian C Bapak Ibu ya. Masih di ayat 10 juga. Memiliki pemahaman atau pengertian yang lebih tentang pribadi Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terbatas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak terbatas Bapak Ibu. Membuat sungai di padang gurun mungkin akal pikiran kita. Gak mungkin kita mempertanyakan apakah bisa. Ya, di ayat 19b mengatakan gini. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Emang bisa gitu Tuhan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan muncul. Di setiap anak-anak Tuhan mungkin. Ketika kita tidak mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dalam pikiran kita. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Allah kita tidak terbatas. Ayub pernah bilang begini Bapak Ibu ya. Dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Beda pengalaman orang yang mengalami langsung. Atau sekedar cuma tahu. Jangan sampai kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita. Belumkah kamu tahu dikatakan. Makanya penting sekali untuk kita mengerti, memahami tentang pribadi Tuhan yang maha dahsyat itu. Tuhan itu tidak berubah Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah umat-umat Tuhan. Tetap dahsyat. Ya, kadang muncul keraguan-keraguan itu karena gini, karena tidak mengenal pribadinya dengan baik. Kita tidak mau mengerti lebih lagi tentang pribadi Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi itu bagian yang pertama kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Bagian kedua, apalagi yang kita mau sama-sama tangkap Bapak Ibu. Bagian kedua ini, mari fokuskan pandangan kita kepada janji yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Mari fokuskan pandangan kita kepada janji yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Kan ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan, lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat ayat 19 Bapak Ibu ya. Yesaya 43. Dikatakan gini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya akan fokus kepada kata ini Bapak Ibu. Sekarang sudah tumbuh. Kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu. Sekarang sudah tumbuh. Jadi Alkitab tidak ngomong besok sudah tumbuh. Sekarang sudah tumbuh kata Tuhan. Ya. Kalau Tuhan katakan sekarang sudah tumbuh artinya apa Bapak Ibu? Pasti berbuah enggak? Masih ragu Bapak Ibu. Kira-kira pasti berbuah enggak Bapak Ibu? Pasti menghasilkan enggak Bapak Ibu?
Pasti ya. Ya sebentar lagi kita akan menerima sesuatu. Apa yang kita harapkan waktu kita menanam sesuatu? Hasil pasti. Gak ada yang mengharapkan menanam sesuatu, mati, gak ada itu. Nanam cabai mengharapkan buah cabai, betul ya? Gak ada yang menanam sesuatu untuk main-main dan sebagainya. Pasti ada hasil. Dikatakan sekarang sudah tumbuh. Siapa yang lakukan itu? Tuhan yang lakukan. Artinya tidak ada kegagalan. Kalau Tuhan sudah menanam sesuatu, menumbuhkan sesuatu, tidak ada kegagalan. Itu pasti berhasil. Itu pasti terjadi. Itu pasti tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Asalkan kita fokus Bapak Ibu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ishak di poin kedua. Fokuskan pandangan kita kepada apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita harus ingat ini. Ada janji Tuhan yang dahsyat. Yang akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sekarang sedang Tuhan kerjakan, sedang berlangsung Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita adalah gini, di masa-masa penggenapan ini, kita perlu yang namanya mempersiapkan diri Bapak. Ketika Tuhan nyatakan, persiapkan diri. Bukan hanya tahu, Tuhan sedang lakukan sesuatu, persiapkan diri kita. Ya. Jangan sampai ketika pesan ini datang kita biasa-biasa Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Kita responi sama-sama, kita tangkap ini sama-sama. Karena ini sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang dikatakan? Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah. Untuk mereka apa? Yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan? Wow. Kita harus ingat ini. Ada sesuatu yang baru. Yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Respon kita harus tepat Bapak Ibu. Respon kita harus benar-benar tepat untuk menerima pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Tidak panjang lebar Bapak Ibu. Yang pertama, mari buka mata kita dan lihat masa depan yang sedang Tuhan nyatakan atau rancangkan bagi kehidupan setiap kita. Yang kedua, mari fokuskan pandangan kita kepada janji yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.